dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Sakit apa, Pak? Masuk ke angin ya? Panas, pusing kepala. Mungkin dia sakit ayan. Di sini banyak angin, apalagi udaranya begini. Kalau belum makan bisa semaput. Apanya yang sakit? Apanya? Aduh. Apa? Mas, apa katanya? Ambon, Aceh, atau dari Papua? Teman-teman, luar biasa. Ini adalah teman-teman dari Teater Mandiri. Kita beri aplaus dulu sama mereka. Saya merasa merinding ketika berada di antara mereka karena mereka memiliki begitu banyak energi untuk disampaikan kepada publik dalam pementasan yang akan mereka pertontonkan pada tanggal 15-16 Juli, pertengahan Juli. Nah, 1 jam lebih dekat, kali ini akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki nama besar dan berada di balik Teater Mandiri yang berusia 40 tahun. Siapa dia? Kita sambut Putu Wijaya. Pak Putu, senang bertemu Anda. Kehormatan bagi saya untuk berada di sini. Saya adalah your big fan. Karena saya pernah menonton karya Anda di film, pernah membaca novel Anda, dan menurut saya ketika saya berada di sini, saya tambah kian kecil aja nih. Apa kita perlu duduk? Duduk aja ya, Iya, duduk aja iya, ya. Bersama dengan teman-teman Teater Mandiri. Nah, kalau usianya sampai sekarang nih Teater Mandiri 40 tahun, sebetulnya apa sih yang ingin Anda bawa? Kita mulai dari Teater Mandiri dulu. Apa sih konsepnya ketika Anda membuat Teater Mandiri? Ketika saya ke Jakarta, saya sudah membawa mimpi untuk membuat sebuah teater yang saya sebut teater mandiri. Mandiri itu adalah sebuah kata Jawa yang oleh Profesor Joyo Diguno dipopulerkan menjadi satu istilah Indonesia yang artinya mampu berdiri sendiri, tapi juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Beliau melihat bahwa salah satu yang kurang dalam bangsa yang barusan bebas dari penjajahan ini adalah kemandirian. Saya juga sangat bersimpati kepada ide seperti itu, sehingga kata mandiri itu membakar saya. Lalu saya ke Jakarta, saya ketemu sama teman-teman, lalu kebetulan pada waktu itu di televisi ada kesempatan untuk main di televisi, lalu saya membuat latihan dengan waktu itu karyawan-karyawan Tempo, sebab saya tidur di kantor majalah Tempo, dan kemudian kami membuat sebuah pertunjukan di televisi yang judulnya Orang-Orang Mandiri. Pak Putu, ketika Anda membuat ini, saya berpikir Anda masih wartawan. Duit Anda tidak banyak kan? Oh tidak. Bagaimana? Karena yang saya terima juga saya bagi untuk orang tua saya. Wah, Ya. Terus menghidupkan ini dengan duit pas-pasan seperti itu, Anda dapat duit dari mana? Begini, kata orang, kalau kita pasrah melihat sesuatu ke depan, pasrah bukan berarti menyerah ya. Tapi kalau kita melihat secara positif apa yang di depan kita, itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan rezeki bukan miliaran, tapi satu puntung rokok pun rezeki kalau kita bisa menikmatinya. Luar Satu sen pun rezeki gitu. Saya harus tepuk tangan untuk itu. Saya melihat teman-teman di sini yang di belakang Anda sudah senior-senior. Apakah mereka juga yang Anda ajak
40 tahun yang lalu. Iya, ini hampir semuanya adalah berasal dari generasi lama, dari generasi tua. Hanya salah satu dari antaranya yang mana anak saya yang baru sudah ada anaknya di situ. Iya, tapi yang lain-lainnya sudah ikut saya dari awal. Tapi anehnya ya, ketika mereka masuk ke Mandiri kan berarti 40 tahun yang lalu mungkin mereka tidak mungkin dong usia mereka cuma 10 tahun, betul. mungkin 15 tahun itu. Jadi 40 dalam usia 15 tahun atau 20 tahun pada waktu itu dibandingkan dengan kekuatan mereka sekarang. Mereka jauh lebih kuat sekarang daripada waktu mereka 40 tahun yang lalu. Anda teater hebat. Anda juga main film, sutradara, nulis novel juga. Sebetulnya yang Anda suka itu dari 3 hal yang saya sebut tadi itu, yang paling suka itu yang mana? Menjadi seorang suami yang baik. Jangan-jangan karena sang nyonya lagi nonton makanya ngomongnya gitu. Nanti kalau di belakang lain lagi ceritanya. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh tentang siapa seorang Putu Wijaya dengan titelnya yang sudah punya gelar, tetapi saya melihat sesuatu yang sudah diberikan oleh teman-teman saya di sini. Mari Pak Putu, kita buka apa ini? Apa ini? Saya tidak tahu. Silakan Pak Putu yang buka. Ini semua topi berwarna putih, berwarna krem, sama dengan yang Pak Putu pakai, tapi untung saya bukan. Agak lebih. Ini pertanda bahwa Pak Putu itu penyuka, karena tidak mungkin Pak Putu dilihat tanpa topi. Apa ceritanya kemudian bisa bertopi begini, seperti ini? Pada tahun 70-an ayah saya meninggal. Untuk orang Bali berkabung itu harus digundul. Keluarga saya, kakak saya nggak mau digundul, jadi saya terpaksa digundul. Waktu saya kembali ke Jakarta, nggak ada yang berkenal sama saya lagi. Saya diam begini, akhirnya padahal udah ngetop di situ ya? Enggak, belum. Sekarang merendah belum. nih. Saya pakai topi, nah kemudian saya telah pakai topi, kok rasanya enak pakai topi. Apalagi saya naik motor kan, saya pakai sebagai... Topinya sudah topi pet seperti bukan, ini? topi apa saja. Okay. Topi handsape, topi apa. Pokoknya topi. Lama-lama hobi, lama-lama akhirnya menjadi bagian dari tubuh saya. Dan kalau saya membuka topi saya seperti kayak saya telanjang bulat. Masa? Coba sekarang dibuka. Oh, jangan. Siapa yang memberi topi pertama kali? Atau Anda milih? Enggak ada yang Tapi yang pertama kali topi seperti ini, topinya kayaknya khas semua topi begini. pet. Topi yang pertama yang saya pakai itu topi hansip, karena kakak saya yang di Kebayoran almarhum suka beronda kan, dia punya pakai topi hansip, saya pakai itu. Tapi topi pertama yang seperti ini yang saya dapat adalah hadiah dari teman saya namanya Zulkifli. Dia pergi ke Hong Kong karena tugas Tempo, pulang-pulang membawa topi. Wah, ini topi cocok sama saya karena ada agak beda sama topi Anda. Kita sama-sama tapi beda. Beda ya? Tapi lain ya? Lain. Ini memang nemu di jalan tadi. Ini saya pakai. Apa? Ini ada lubang-lubangnya sehingga tidak merasa panas. Jadi tetap ada ventilasi di situ. Mereknya khusus. Ya, dan ada khasiatnya. Khasiatnya apa? Mendinginkan. Mereknya khusus, warnanya selalu putih. Miliknya Kangol. Mereknya Kangol. Kangol, dan itu hanya diproduksi kalau tidak salah di Inggris atau di Australia. Jadi teman-teman saya yang di Amerika, di luar negeri, saya selalu minta kalau mau pulang kasih saya oleh-oleh. Saya harus minta maaf kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian karena Pak Putu selalu beli barang luar negeri. Iya. Saya nggak membeli, saya dikasih. Oh gitu. Iya. Oh baik sekali ya. Kalau saya pakai begini gampang sekali saya dilihat dari jauh, udah gampang sekali melihat. Teman-teman, jadi itu keuntungannya. Ada banyak kejutan yang akan kita dengarkan dari seorang Putu Wijaya sesaat lagi di 1 jam lebih dekat. Pemirsa, ada banyak hal mengejutkan yang saya janjikan ketika saya ngobrol dengan seorang Putu Wijaya. Bagaimana tidak, Anda bisa menghitung kemampuannya dalam hal penyutradaraan, dalam hal menulis novel, dalam hal berteater, dalam hal melukis juga beliau lumayan canggih lah begitu. Kita akan berbincang lebih dalam tentang beliau. Apa yang memicu Anda kemudian memutuskan masuk ke dalam dunia seni? Keluarga saya meskipun bukan seniman tapi adalah pembaca buku yang baik.
Waktu itu saya ingat sekali kalau ada sebuah buku, sebuah majalah dalam keluarga saya, maka dia akan diurut dari ujung ke ujung sampai rusak itu. Jadi semuanya suka membaca. Dari keadaan yang suka membaca itu, saya kemudian mempunyai minat yang besar sekali kepada menulis. Saya pikir kalau orang menulis bisa seperti ini, saya juga ingin menjadi penulis. Lalu saya mulai menulis. Waktu itu kakak saya mendorong saya, kemudian saya kirimkan ke berbagai tempat. Sejak usia berapa Anda mulai menulis? Saya sejak usia di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Mulai menulis dan mengirimkan, tapi sudah kembali. Bentuknya apa? Sajak, paling gampang sajak. Kemudian mulai menulis cerpen baru pada waktu SMP kelas 3 ketika selesai ujian, saya menulis cerita saya yang pertama, dan itu yang dimuat di sebuah koran lokal. Anda akhirnya, menurut Anda, berbakti kepada orang tua dengan cara masuk Fakultas Hukum. Iya. Mengapa Anda milih Fakultas Hukum sebagai cara untuk berbakti? Pertama-tama, buat orang di masa lalu itu, anaknya itu sebaiknya kalau tidak menjadi dokter, menjadi insinyur atau menjadi jaksa, hakim. Mr. Indirecten dulu. Mr. Indirecten. Judulnya sarjana hukum itu Mr. Indirecten. Jadi 3 yang lain-lainnya kurang. Saya tidak kuat ilmu pasti saya tidak mungkin jadi dokter, tidak mungkin jadi insinyur. Akhirnya ada kemungkinan menjadi Mr. Indirecten. Akhirnya saya usahakan untuk masuk ke sana untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi akhirnya gelarnya sebetulnya Pak Putu ini Putu Wijaya SH, Yes. MR. MH, SH atau MR? SH, sarjana hukum. Pada waktu saya masuk Fakultas Hukum, tiba-tiba gelar Mister itu dihilangkan. Saya kecewa sekali. Kecewa. Gara-gara gelar hilang Ya, kecewa? karena MR, Mister kan keren banget Gitu ya? Kalau saya tahu sebelumnya mungkin saya nggak masuk ke sana. Tapi andaikan masih ada MR, nggak jadi penulis, nggak jadi sutradara dong. Begini ini jadi ceritanya. temannya Hotma Paris Butape aja kan? Iya. Tapi Rujito teman saya memberi nasihat kepada saya begini, Put, apa yang kamu lakukan sekarang sebetulnya sama saja. Berjuang untuk memperjuangkan hukum itu tidak hanya di pengadilan. Apa yang kau lakukan sekarang dalam karangan-karangan kamu itu sudah memperjuangkan hukum. Waktu itu saya terbuka pikiran, kalau begitu saya bisa berjuang di mana juga. Wah, saya harus beri aplaus untuk itu. Ya. Saya tidak terlalu pintar bergaul. Saya orang yang kurang gaul gitu loh. Nggak kenal dugem dong? Nggak kenal dugem. Nggak kenal clubbing? Nggak seperti. Jadi saya memang orang yang kurang gaul. Jadi teman-teman teater mandiri bayangkan, seorang Putu Wijaya itu jarang nongkrong di mall, ngopi-ngopi gitu, jarang ya. Tapi mungkin bagaimana dengan yang satu ini? Putu. Kok ada orang ini di sini ya? Pak Wayan Sulir. Belum. Cium. Kok bisa di sini nih? Nggak tahu. Kok bisa di sini? Dibawa kemari ya? Senang bertemu Anda, Pak Wayan. Ya. Silakan duduk. It's a miracle. Ajaib bisa ketemu di sini. Baju sama. Silakan duduk. Aduh. Pak Putu, kenalkan dulu siapa teman Anda ini. Belum kenal saya. Nggak pernah dugem soalnya. Pak Wayan Sulir. Ini bukan orang yang saya kenal ini. Kalau bukan dikenal, gimana kemudian bisa peluk-peluk gini? Berapa lama Anda berkenalan sebetulnya? Ini kira-kira saya ketemunya tahun berapa dulu ya? Tahun SMA, kamu SMA, aku SGA. Ya, tapi Iya. yang paling penting adalah ketika pada waktu itu saya pulang ke Bali, saya tidak langsung ke Tabanan, saya ke Singaraja ketemu sama kakak saya. Terus malam hari saya dibawa ke RRI, dan waktu saya ke RRI ditemukan dengan Silo. Dia mengatakan dia punya sanggar namanya Sanggar Embun Pagi. Dia sedang latihan drama. Besoknya saya diajak ketemu sanggarnya dan saya berlatih dengan mereka lalu membuat pementasan. Sampai sekarang persahabatan masih Sampai berlangsung sekarang. luar biasa. Ya. Tapi Pak Wayan, gimana, Pak Wayan? ingat, dia sadis sekali waktu itu. Gimana Pak? Kami sekelompok sanggar itu dilatih sampai hampir mati di tengah ruangan RRI itu, dilatih terus. Nggak tahunya diam-diam belakang-belakang baru dia ngaku bahwa dia sedang patah hati waktu itu. Gila.
Pak Wayan, saya dengar Anda juga pernah ditawari main film Ya, sama Pak Putu. ya. Betul. Betul. Pertama kali main Ya. langsung berkenalan dengan seorang bintang besar. Itu juga jahil ini orang. Oh, ini Jahil jadi sekali. menurut Anda ini jahil ya? Ya, Ya ampun, Putu Wijaya jahil. Cerita Pak Wayan, Pak Wijaya. begini. Pertama kali ke Jakarta sudah lelah-lelah turut sanggarnya Putu. Terus di sini diajak main, dipasangkan dengan Paramita Rosadi. Terus aku diberi peranan bos. Oh. Tapi sayangnya karena saking gemeteran, bolak-balik diulang lagi. Gemeteran kena apa? Karena adegannya berpelukan. Terus sudah itu jatuhnya harus di muka kamera, itu yang susah. Anda tahu dikerjain? Enggak tahu sekali. Sampai di rumah baru dia bilang, tahu rasa kau lor. Anda jahil, Pak. Eh, Bener gitu. eh, untuk silur, Khusus silur untuk aja. ini Ya, aja. ya. Dia kalau nggak dijaili nggak akan bergerak itu. Tapi kalau berhubungan dengan Pak Putu, apakah juga hanya pertemanan? Karena beliau bilang nggak suka clubbing. Kalau urusan ke Bali ketemu Pak Silur ngapain aja terusan? Dia selalu bilang begini, aku kalau tamasya aja ke Bali enggak ah. Baru ke Bali itu harus kerja, dia bilang itu. Nah, Selalu aduh. diumpan dan kerja. Itu semangatnya dia. Sehingga kita kalau dia datang justru Kerja. iya. Padahal saya ingat kalau di Kute itu everyday is Sunday. Iya, betul. Pak Putu nggak gitu? Enggak. Every day is Everyday is work day. Monday. Nah, Every day is Monday. Pak Putu begini, saya mendengar Anda punya persahabatan luar biasa. Taruhlah walaupun tidak suka clubbing tapi juga Ya. suka berdiskusi dengan orang. Tapi saya mendengar Anda adalah orang yang perasa ketika berurusan dengan teman yang harus meninggalkan, bahkan Anda sampai kemudian emosional untuk itu. Oh iya, tentu saja, karena apalagi kalau orang-orang itu ada orang yang berbakat, orang yang masih belum selesai pekerjaannya seperti Rendra misalnya. Rendra saya kira dari usianya belum waktunya dia pergi. Kemudian dari seluruh pengabdiannya, seluruh hasratnya belum waktunya dia pergi karena dia masih mempunyai banyak cita-cita sekali. Terakhir saya ketemu Rendra misalnya, dia ngajak main drama. Sehingga begitu beliau meninggal, saya bertekad saya harus melanjutkan untuk memberitahu kepada teman-teman, adik-adik dan mereka yang tidak kenal apa sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rendra. Jadi sesuatu yang dipisahkan dari satu kesatuan selalu menimbulkan satu luka yang saya sedih. Jangankan kawan, pembantu pun pergi, saya sedih. Apa sesuatu yang tercabut dari satu kesatuannya membuat luka yang membuat saya sedih. Saya melihat satu kerapuhan, saya melihat satu ketidakberdayaan yang membuat saya merasa secara emosional terikutkan di sana. Namun itu penting sekali karena seluruh emosi itu kemudian saya pakai sebagai tenaga untuk bekerja. Ya. Itu sisi lain dari seorang Putu Wijaya. Anda bisa melihat betapa ia memiliki hal-hal yang mengejutkan. Dan kejutan itu masih akan ada 1 jam lebih dekat sesaat lagi. Ya. Pemirsa, kembali dengan 1 jam lebih dekat. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, tapi ini saya harus mengulang kembali segmen 1 ketika berhubungan dengan topi. Pak Putu, mungkin nggak ganti topi, mungkin nggak ganti warna? Dulu iya, jadi dulu saya suka warna dan merah segala macam dan berwarna-warna atau bisa sesuaikan dengan bajunya. Tapi kemudian saya berhenti pada putih karena putih itu cocok kemana saja. Lebih baik saya putih yang cocok kemana saja daripada saya berwarna yang terpaksa saya terikat kepada warna itu. Nah, betulkah seperti itu? Saya ajak Anda melihat Pak Putu dengan topi yang tidak putih dan juga bukan pet. Kita lihat tayangan berikut ini. Sekarang ibu mau tanya, di antara kalian ada yang punya cita-cita jadi guru? Terbangkan
harus berjuang. Jangan bikin orang tua susah. Bilang saja bolos. Sekali berbohong, kita akan terus berbohong. Pendidikan macam apa yang kalian cita-citakan itu, ha? Saya tidak bangga kalau cucu saya cerdas di kepala tapi tidak cerdas di dalam hati. Jangan dikira jadi petani, TKI, nelayan, kalian tidak harus sekolah. Terbanglah serdadu. Itu adalah film Serdadu Kumbang. Walaupun tadi tidak banyak, tetapi kelihatan Pak Putu menggunakan peci berwarna hitam. Kalau harus pakai itu di film, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di waktu Malin Gundang saya juga pakai apa sih namanya yang Minang itu ya. Kalau kemudian beliau tidak pakai pet, tidak pakai topi seperti telanjang. Kalau pakai warna beda, pakai topi beda, setengah telanjang gitu ya. Pak Putu. Tergantung bayarannya. Betul sekali. Waktu film Nyoman dan Presiden itu saya nggak pakai apa-apa. Pak Putu, ketika Anda bermain film atau ketika Anda menyutradarai film, Anda kan tidak pernah secara resmi, secara formal belajar film, belajar menyutradarai, belajar menulis skenario. Betul begitu? Secara formal boleh dikatakan tidak, tapi saya pernah belajar di Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film di Yogyakarta. Tapi lebih banyak kemudian saya mendapatkan itu dari praktek. Misalnya ketika nulis skenario, saya pelajari dulu skenario orang lain, kemudian saya amati bagaimana orang membuat film, lalu saya membuat skenarionya. Ketika menyutradarai, saya dibimbing oleh asisten saya, Saudara Budi Setiawan di sini. Dia adalah asisten senior yang selalu mendampingi Arifin Senior, dan saya banyak bertanya kepada dia. Selalu saya bertanya-tanya kepada waktu membuat film, saya ngomong sama Teguh, ngomong sama Nya Abbas, aku dulu senior saya. Bagaimana caranya, dan beliau dengan Arifin juga beliau memberitahu semuanya, lalu saya ikuti. Tapi kemudian saya temukan pakem-pakem saya sendiri, jurus-jurus saya sendiri yang menjadi dunia saya sendiri. Apakah mungkin film ini adalah film yang Anda jadikan sebagai pakem atau jadi inspirasi ketika seorang Putu Wijaya membuat film? Mungkinkah seperti ini? Kami akan putarkan tayangan berikut. Punya skrip ini dia kemana-mana menawarkan tapi Ditawarin. tidak diterima karena dia menuntut dia yang harus main. Sampai suatu ketika dia ketemu produser dan membiarkan dia main, dan akhirnya menjadi film yang bagus. Saya ketika ingin membuat film menunggu siapa yang kira-kira mau mempergunakan saya. Tiba-tiba Ibu Budiati Abiyoga menelpon saya. Dia bilang dia membaca Justice Jones. Aduh, apa kabarmu? Baik-baik. Aduh, baru disebut namanya. Iya, sengaja kami undang. Silakan. Baru disebut namanya. Di sini saya Habis duduk. ini apa di sana? Silakan di situ. Baru disebut namanya sudah Jadi datang. Ibu Budi ini yang kemudian memberi kesempatan pada Iya, Ibu Budi bilang dia lagi membaca Justice dan ingin memfilmkannya. Saya bilang pada waktu itu, saya masih di Tempo pada waktu itu, saya bilang, Ibu saya setuju di filmkan, tapi mesti saya sutradaranya. Dan entah kenapa Ibu Budi kok setuju gitu. Ya sudah. Mari kita konfirmasi. Apa alasan Ibu Budi menggunakan ini? Dia belum terkenal. Portofolionya kan belum kelihatan sebagai seorang sutradara, begitu kan? Bu Budi, kenapa mau menggunakan? Sebelum jawab itu boleh saya cerita lain Silakan. dulu. Nah, sedikit aja tapi. suatu ketika saya terima satu surat dari seorang anak kecil. Itu dia mengirimkan fotokopi ke cerpen itu. Terus dia Fotokopi bilang cerpen. bagusnya itu difilmkan. Terus saya cari nomor teleponnya Putu Wijaya, saya telepon. Jadi pertanyaannya sekarang saya jawab, Anda salah besar kalau dia belum terkenal. Sebagai penulis. Ya, tetapi teater. Film itu ada dua memang pendapat, tapi saya ikut pada pendapat yang mengatakan bahwa film itu adalah anak dari teater. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Oh iya ini. Ini Mesti dia. dibuka deh ini. Nah, orang Ini dulu, terkejut-kejut. Ini dulu. Ini adalah Nah, ditunjukkan. fotonya saya pegang. Wah. Ini Justice dulu. Ini dia fotonya. Wah. Ini usianya udah puluhan tahun, ini luar biasa. 89. Sudah nggak ada Nah,
pada waktu saya tadi milih ini ada rasa sedih gitu ya, karena apa? Mas Ahmad Bajun udah Ahmad nggak Bajun ada. ini sudah nggak ada. Sudah. Terus kembali Mas kita. Ami Priyono udah nggak ada. Ya, Terus Arifin. Mas Arifin Senor sudah nggak ada. Betul. Main semua di situ. Kemudian satu lagi yang main ukulele ya. Oh, Pak siapa Pak? Pak Mang Udel, Mang Mang Udel. Udel. Jadi Mang ada Udel. rasa Ya, sedih ya. gitu waktu aduh ini kenang-kenangan banget gitu. Jadi ada 3 sutradara dalam Caci Susu, Ami Priyono, siapa? Arifin Senor dan ini apa? Dan Deddy Meswar. Saya bayangkan banyak sutradara main dalam film yang disutradarai oleh orang yang belum pernah menyutradarai gitu loh. Bayangkan. Ini ada lucunya. Gimana, Waktu gimana? saya syuting di suatu tempat dengan Arifin, saya bilang kamera action, Arifin diam aja. Action, diam. Cut. Dia lupa. Dikira dia yang sutradara. Baik Bu, pertanyaan lagi tadi belum dijawab. Ibu kan gambling menggunakan sutradara seperti ini, newcomer, new Sebetulnya kids on the enggak block. loh, sebetutnya enggak. Enggak. Dia sangat kuat dia. Tahu nggak pada waktu itu syaratnya harus lewat KFT. Dia bikin ada paper gitu ya, ada satu papers. Itu yang apa namanya yang menguji nggak jadi nanya. Karena Udah takut kan. takut sama dia Takut juga. salah. Oh ya, Nah ini serius. Bu Budi sebagai produser, apa yang membuat Anda percaya kepada seorang Putu Wijaya ketika memegang sebuah film, bahwa film itu akan jadi bagus? Apanya? Dia sangat disiplin. Jadi dia adalah orang pertama yang datang ke lokasi, jangan salah. Oh. Dia udah ngecek itu lumayan. Jadi dan saya membuat satu pendidikan, dia juga orang pertama yang datang on time untuk mengajar. Kalau yang lain datang telat, dia tinggal. Luar biasa, sebuah kerjasama yang luar biasa, Bu Budi. Walaupun Ada baru, lagi loh. apa itu Bu? Saya lihatnya. Wah, ini yang tadi. Oh, foto yang tadi. Cerita di balik foto ini gimana? Dia tidak belajar lagi dia. Dia menguasai karena sebelumnya dia udah nenteng-nenteng itu kemana-mana kan Anda? Iya, jadi Jadi dia nggak belajar. 1-2 tahun sebelum bikin film ini saya sudah membeli kamera. Beli kamera sebelum sendiri orang-orang Ya ampun. bukan Ini kamera video ya. Saya kemana-mana membawa itu. Jadi saya nggak ngomong, saya langsung syuting begitu ya. syuting gitu. Bu Budi, terima kasih. Kami akan teruskan perbincangan bersama dengan Putu Wijaya sesaat lagi di 1 jam lebih dekat. Pemirsa, Anda sudah melihat perubahan wajah dari imut-imut menjadi yang seperti sekarang. Tetapi di samping saya ada sebuah lukisan yang ingin saya pertonton kepada Anda. Sebuah lukisan karya seorang Putu Wijaya, karena memang beliau juga suka melukis. Wajah wanita ini, wanita cantik ini, Anda mungkin belum banyak tahu, tetapi kita akan segera berkenalan dengan beliau. Ini adalah Ibu Dewi, yang sekarang menjadi belahan jiwa sang Putu Wijaya.
Bu Dewi, sedang bertemu Anda, silakan duduk. Ini juga cukup susah ini pegangin. Aduh, atau saya begini dulu. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Jadi, Bu Dewi, mengapa Anda suka pada seorang Bali bernama Putu Wijaya? To the point kan? Kesengsem sama topinya kali ya. Emang sudah bertopi saat itu ya? Sudah. Bertopi. Kenapa kok suka dengan topinya? Bukan dengan orangnya kan? Ya, nggak tahu, dulu ketemunya di kantor sih ya. Ya ampun, ternyata situ-situ juga. Gimana ceritanya? Di kantor saya baru masuk ke kantor Tempo, tapi saya di medikanya. Kebetulan saya belum kenal sama beliau. Saya dikenalkan sama temen gitu. Cuman saya dengar setelah berkenalan katanya ada salam dari Mas Putu gitu. Apakah salam itu ada hubungannya dengan apa yang saya bawa? Saya ingin pertonton kepada Anda. Pak Putu nggak tahu. Coba tadi, ya gimana tadi? Ada pecel, ada pizza. Apa hubungannya coba? Pak Putu dulu. Pada suatu ketika saya ada rapat di luar kantor. Biasanya pagi-pagi saya mesti beli pecel. Tapi karena saya pernah rapat keluar kantor, jadi saya nggak beli pecel. Tapi begitu sampai di kantor, tiba-tiba ada pecel di atas meja saya. Ini dari mana datang? Taunya dari mana? Saya tanya, ini kiriman dari sebelah. Wah, mana orangnya itu? Wah, begitu dia muncul, wah, saya harus membalas dengan pizza. Wah, cerita menurut versi Bu Dewi, mengapa Anda membelikan pecel ini untuknya? Udah kenalan belum? Udah, tapi dia kan suka lupa lagi gitu. Padahal udah kasih salam ya. Terus suatu hari ada office boy bilang ke saya, Mbak, itu ada tukang pecel. Terus kenapa? Ya Mas Putu kan suka pecel katanya. Terus kenapa? Ya beliin nggak? Ya beliin aja deh dari saya gitu. Oh gitu. Gaji wartawan bisa nggak buat beli pizza saya? Saya udah nulis skenario. Oke, udah ada duitnya tuh ya. Udah pemret, udah lumayan kayaknya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kok Anda memutuskan mau untuk ditraktir? Mungkin saya juga udah ada rasa senang gitu. Karena senyuman saya. Saya coba lagi senyum, gimana senyum? Coba. Berapa lama pendekatan? Cepat sekali. Begitu saya ketemu dia, saya makan pizza, tiba-tiba saya merasa saya nggak bisa berpisah sama orang ini. Oke. Tapi sudah, Bu Dewi tahu nggak bahwa saat itu Pak Putu sudah mulai dekat-dekat dengan film? Saat itu saya belum tahu ya. Belum tahu ya? Belum terlalu banyak tahu tentang. Nggak khawatir kan biasanya kalau sudah tahu film gitu kan, ya. Waduh banyak cewek nih tentang film ya, bayangin kalau dengan sutradara kan begitu. Kalau mau main gitu, Pak Sutradara boleh gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak ya waktu itu ya. Dan ya saya bersyukur juga karena mungkin tipenya Mas Putu nggak seperti itu. Jadi kalau kerja ya serius aja gitu. Setahu saya begitu. Oke, kita skip. Saya skip yang namanya naik turunnya hubungan. Tapi saya mendengar setelah menikah ada kesulitan cukup lama untuk mendapatkan momongan. Betul. Berapa lama? 10 ya, tahun ke-11 baru hamil ya. Iya. Sebetulnya udah hamil sebelumnya, tapi kita keguguran, terus kita coba lagi dengan berbagai cara sudah kita lakukan hampir 10 sampai tahun. bayi tabung 11 ya, tahun. bayi tabung inseminasi 3 kali, bayi tabung 2 kali. Ya ampun. Di Jepang sama di sini berhasil. Enggak berhasil. Jadi pada waktu itu saya pikir ya udahlah kita lupakan itu, tapi tidak bisa dilupakan. Cuma dia tabah sekali. Alhamdulillah kira sebulan kemudian dia mengandung. Dan yang jadi adalah Daksu. Silakan Daksu. Silakan. Nah, kita ngobrol sekalian di sini. Nah, senang berkenalan denganmu. Tadi aku mendengar di situ tadi ketika muncul itu dengan nggak bisa apa namanya? Gila nih. Coba ngomong. Coba. Bego ini. Terus kakinya di Ini teater betulan nih keluarganya. Kamu kok mau jadi main teater? Apa? Di luar sana ada pemusik, ada main film jauh lebih seru.
ada jago main catur, ada yang lainnya. Kenapa kok milih teater? Saya terinspirasi oleh ayah saya tentunya. Karena saya anggap itu teater itu unik sekali. Kan banyak sekali, yang hal-hal seperti Bapak bilang musik dan lain-lain itu bisa mengeluarkan emosi kita. Saya pengen mengeluarkan emosi saya langsung, secara langsung, bukan dengan irama atau lirik. Pengen langsung saya keluarkan dan teater lah. Kamu tidak, oke, luar biasa. SMA padahal. Yang lainnya senior, saya nggak bilang tua loh. Ini masih SMP. Masih SMP. Wah. Bu Dewi, apa yang Anda inginkan dari anak Anda? Dari anak saya, yang terbaik saya serahkan pada dia aja. Memilih apa saja, Ambil termasuk apa saja. berteater. Saya hanya support aja gitu. Jadi orang yang berguna saja, orang yang baik dan berguna untuk bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa dan untuk teman-temannya gitu. Saya hanya memberikan satu fasilitas dan mencoba membimbing, tapi hidupnya adalah miliknya dan tujuannya dan kemudian harus dia perjuangkan sendiri. Nama ayahmu itu kalau orang Jawa Sundulang gitu, udah tinggi banget gitu ya, udah novelis mantap, sutradara oke, ngelukis canggih begitu. Kalau kamu melihat nama seperti itu, berat nggak buatmu? Tidak juga sih, justru saya ikut bangga gitu. Karena itu ayah saya dan sebagai anaknya saya harus berjuang seperti ayah saya. Luar biasa. Yang terakhir Pak Putu, Ya. apakah Anda masih punya obsesi untuk diri Anda, untuk keluarga, terutama untuk anak? Iya tentu saja. Saya kebahagiaan saya adalah apabila kalau istri saya tersenyum. Ada. Masih ingat tadi segmen Ya, 1? ya. Itu kan yang paling Belum seru. selesai. Belum selesai, ampun ya. Kebahagiaan buat saya adalah kalau istri saya tersenyum, anak saya tertawa, dan teman-teman serta tetangga saya menyapa saya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena berarti saya ada di depan mereka dan berguna buat mereka. Jadi yang saya inginkan adalah bahwa saya bisa mengisi kehidupan ini dengan menunjukkan keberadaan saya berguna buat orang lain, bukan hanya untuk diri saya. Demikianlah 1 jam lebih dekat bersama dengan Putu Wijaya. Semoga kita akan bisa mendapat pencerahan dari perbincangan malam ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Sampai jumpa.